Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sangat Survive Life. Nah, hari ini kembali hari terakhir peserta UMP berada di bimbingan saya, yang dimana selama ini beliau ya sudah mengalami kasus NC yang cukup lama yang belum terselesaikan, dan ketika join UMP dia jauh mendapatkan perubahan, bahkan bisa dikatakan dia sudah jauh membaik. Dan inilah yang mau kita tanyakan, bagaimana progresnya, apa yang dialami sebelumnya, bagaimana dia mendapatkan pengobatan saat itu, dan apa hasilnya, dan kemudian kita bandingkan saat masuk di UMP dan apa hasilnya. Dan inilah dia Kak Nur Lela. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Kak Nur Lela ini asalnya dari Belitung ya, Kak? Ya, Belitung Timur, Dok. Belitung Timur. Jadi Kak Nur ini dalam bimbingan saya hanya murni ketemu via online, on Zoom, dan menjalani semua program-program yang saya bagikan di UMP. Nah, Kak Nur, ini kan Kak Nur mengalami NC yang sudah cukup lama. Tepatnya udah berapa tahun yang lalu, Kak Nur? Dari 2019 sampai terakhir pas masuk UMP itu, Dok. Oke. Jadi sekitar lebih kurang hampir 2 tahun lah. Jalan 2 tahun. Nah, itu saat itu keluhannya seperti apa? Apakah saat itu Kak Nur sudah tahu kalau kena NC? Belum tahu. Oke, apa yang dirasakan saat itu? Semua keluhan NC itu udah pernah saya alami, Dok. Dari yang mulai terendah sampai yang level tertinggi, yang panik dan keluar masuk IGD tiap malam gitu. Bisa dispesifikkan apa contohnya? Kelingan atau lambung, jantung berdebar, seperti apa? Gangguan lambung yang pertama GERD, kemudian sesak, dada berdebar itu, terus sering kebangun langsung tiba-tiba kayak habis napas kayak gitu, terus susah tidur, pusing, kemudian cemas, mudah cemas, takut mati, takut anak mati, takut suami mati gitu, Dok. Itu 2019. 2019 itu pemicunya kayaknya karena ada adik meninggal itu secara tiba-tiba, langsung ada gangguan GERD lambung, terus dari ke depan itu sesak dan sampai ke level yang tertinggi tadi, panik, keluar masuk IGD. Oh, sampai serangan panik? Ya, berapa kali serangan panik, Dok. Oh, jadi dimasuk rumah sakit dan dirawat? Ya, dirawat sampai berapa kali, 25 kali, 6 kali mungkin, di cuma untuk gejala yang sama gitu, Dok. Oke. Nah, jadi penanganan saat itu dengan apa? Karena perginya itu ke rumah sakit, jadi ya secara obat, Dok. Oke. Jadi rutin? Ya rutin sampai dari dokternya rutin? Iya, rutin. Pertama obat lambung, terus tidak membaik gitu kan, lambungnya sembuh sesaat, kemudian kambuh lagi, dan lebih parah lagi ada cemasnya itu kan. Jadi akhirnya diberi penenang sama dokter, diberi penenang, alprazolam, terus sandepril itu. Ya sesaat aja, setelah berhenti kumat lagi gitu. Nah, jadi itu langsung selama 2 tahun atau sempat ganti ke dokter yang lain? Enggak pernah ganti, memang karena udah saya itu tipenya percaya sama satu dokter itu, Dok. Oke, jadi tapi berarti terus berkonsultasi dengan orang yang sama? Terus ya, artinya secara pengobatannya cuma ganti-ganti model obat atau jenis obat, tapi perubahannya nggak begitu membaik. Ya, tepat gitu, Dok. Oke. Nah, kapan tepatnya kena UMP? Kena UMP itu sebenarnya kan sering, kan kebetulan di Facebook berteman sama temannya dokter Dino kan. Nah, terus di situ ada di komen-komen itu ada bahas masalah UMP, tapi belum kenal apa sih UMP itu kan. Terus inbox dokter kan, baru tahu kalau dokter menangani hipnoterapi segala macam kan. Nah, dan itu tertarik kan, udah capek minum obat itu, Dok. Jadi pengennya ada terobosan yang lain gitu, biar gimana sih rasanya sembuh total gitu dari ansietas gitu kan. Nah, akhirnya jadi inbox dokter. Nah, di situ saya mulai ikut UMP. Oke. Nah, ketika menjalani UMP kan saya berbeda nih.
penanganannya. Kak Nur, saya tidak pakai obat, saya nggak fokus ke sensasi, saya bilang. Saya fokus ke sampah emosi. Ya, karena UMP itu fokusnya kepada sampah, bukan kepada bau. Ya, nah, itu apakah nggak mengalami shock gitu? Sebelumnya sama sekali yang didatengin keluhan, minta keluhannya hilang, tiba di UMP nggak bahas keluhan, bahas sampah, emosi. Sempet shock lah dok. karena kan biasa selama ini ngandelin orang gitu, tergantung sama dokter gitu kan, terus ngandelin obat itu kan, terus tiba-tiba di sini suruh belajar gitu kan. Suruh belajar terus review segala macam, sementara sensasi masih terus datang gitu kan. Cemasnya masih terus datang, tapi ya udah dijalani, mungkin niatnya udah mau sembuh gitu kan. Nah, jadi dijalani ke depannya enak ternyata dok. Oke, kan Kak itu di awal-awal kan sempat juga join UMP di materi materi 1 2 kalau nggak salah, itu di hari ketiga atau hari keberapa tiba-tiba dapat serangan kan, hubungi saya. Iya, iya. Nah, tapi tetap konsisten tidak mau pakai obat ya, tetap konsisten menjalani materi-materi saya gitu ya. Nggak pernah, dari mulai awal materi sampai sekarang nggak minum obat dok, alhamdulillah. Oke. Nah, artinya apa yang membuat bisa percaya diri, yakin bahwa pengobatan UMP tanpa obat dan modal mengupgrade ilmu itu bisa membuat kesembuhan? Ya karena kan selama ini kan selalu ngandalin dari luar itu dok ya, baik dari dokter atau dari obat. Nah sekarang saya coba dari penyembuhan dari diri saya sendiri gitu dok, kan hal yang baru gitu kan. Nah terus karena memang selama ini saya memang banyak menimbun sampah emosi gitu kan. Nah perlahan-perlahan dengan UMP ini saya tuh kayak ada yang baru gitu dari diri saya gitu loh dok, yang tadinya baperan gitu kan, terus mudah tersinggung gitu. Nah sekarang jadi lebih cuek gitu, terus kalau ada apa-apa tuh sudah maafin aja gitu loh dok. Kayaknya itu tadi kayaknya berhasil deh kayaknya. Oh, artinya dari program itu nampak signifikannya perubahannya? Nampak sekali dok, beneran. Sumpah. Nah, kalau dulu kan modalnya alprazolam, sandepril tadi gitu kan. Nah, ketika di UMP soalnya forgiveness terapi gitu. Dan itu memang terasa perubahannya dengan metode forgiveness daripada alprazolam. Terasa sekali dok, kalau alprazolam itu memang pengen sembuh gitu kan, tapi kayak ada merasa bersalah gitu loh dok, karena memasukkan sesuatu yang takutnya berefek gitu kan. Jadi bukan yang sembuh, malah jadi ketergantungan gitu kan. Tapi kalau memaafkan kan mungkin dari dalam gitu kan, jadi memperbaiki alam bawah sadar gitu yang selama ini mindsetnya tadi mudah tersinggung, emosian gitu dok. Dengan memaafkan jadi tenang gitu loh dok. Nah, kalau dari sensasi-sensasi yang Pak Nur bilang semuanya itu saya dapatin itu, kira-kira progresnya itu hari keberapa? Berapa gejala yang hilang sampai gejalanya itu langsung hilang semuanya? Saya ini mungkin termasuk yang nggak bisa cepat ya dok ya, karena memang timbunan masalahnya udah banyak gitu ya. Saya akui lah. Terus mungkin sekitar 1 bulan lah dok. Sekarang Kak Nur dengan hari terakhir di UMP ya. Nah, Kak Nur sendiri merasa bahwa apa perubahan yang bukan hanya masalah sensasi tapi juga masalah karakter, yang dulunya Kak Nur bilang baperan, sekarang sudah enggak. Selain daripada itu, apa saja yang nampak dampak dari positifnya di UMP? Yang jelas saya jadi lebih pemaaf tadi dok, pemaaf, menerima gitu, jadi lebih nerimo gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya udah terima gitu kan. Kalau dulu kan egoisnya tinggi gitu kan, terus dia sering penolakan gitu loh dok, jadi akhirnya kan menderita gitu. Kalau sekarang kayaknya ya udahlah, kalau ada apa-apa udah lepas, jangan jadikan beban gitu kan, jangan lagi jadi sampah emosi. Oke. Baiklah ya, terima kasih banyak Kak Nurlela atas sharingnya. Semoga Kak Nur tetap sehat ya, jaga kesehatan dari mungkin ya, mudah-mudahan pandemi ini sudah jauh berkurang. Tapi ingat, masalah hidup itu pasti selama kita hidup kita akan terus ketemu. Tapi selama kita tahu apa yang mau kita lakukan terhadap itu, ya mudah-mudahan kita bisa ya memegang kendali atas apa yang akan muncul dalam diri kita. Karena kita adalah pelaku kehidupan. Baik, terima kasih banyak Kak Nur, semoga sukses terus dengan karirnya, selamat ya. Saya adalah orang yang sangat bangga ketika pesertanya, bahkan bisa dikatakan mulai besok Kak Nur adalah alumni UMP, adalah orang yang saya jumpai dari awalnya bagaimana, sekarang ketika sudah mau berakhir bagaimana gitu kan. Dan ya cukup bangga gitu ya. Awal-awal nangis ya. Sekarang udah bisa ketawa ya. Ya, sekarang udah bisa ketawa gitu ya, dan kita tidak pernah ketemu gitu kan, hanya mengandalkan Zoom gitu. Ya.
Ya. Hebatnya itu dok ya. Nah, Hebatnya pengobatan UMP ya dok. nah, oh ya terakhir Kak Nur, apa kesan Kak Nur dengan Dokter Dilan dan UMP? Ya, Dokter Dilan itu ringan dan Apa? ringan tapi galak. Galak saya ya. Review materi, aduh. Ya, UMP? Tapi ya itu tadi keajaiban lah buat saya pokoknya dok. Dokter Dilan adalah keajaiban buat saya. Oke, bagaimana dengan UMP? UMP pokoknya sangat berguna UMP itu dok. Buat hidup saya terutama dok. Oke, terima kasih Kak Nur. Saya menjelaskan dengan kata-kata gitu dok. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Ya, UMP itu apa? Saya itu membuat hidup saya menjadi lebih baru gitu dok. Jadi secara sifat, secara karakter, dan juga kepada sensasi juga jauh berubah. Ya jauh dok, alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak baperan lagi, enggak mudah menangis lagi dok. Oke ya, oke. Ya, kalau lihat kasusnya sampai emosi Kak Nur Lela di masa lalu, waduh, subhanallah ngerinya perjalanan hidup Kak Nur ini gitu kan. Sekarang bisa bangkit dan menjadi pribadi yang ceria itu sesuatu yang membanggakan gitu. Ya, melewati suatu proses yang nggak semua orang bisa melewati itu gitu. Senang bergabung dengan UMP jadi muridnya Dokter Dilan. Ya, kita akhiri percakapan kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembicaraan kita ini bisa memberikan inspirasi buat orang-orang yang ingin bangkit dari keterpurukan NC-nya. Jadi jangan merasa bahwa obat itu satu-satunya solusi gitu, karena obat tidak memperbaiki cara berpikir. Obat hanya membuat tenang, tapi tidak membuat dia menjadi bertambah keterampilan emosionalnya, EQ-nya, ataupun keterampilan SQ-nya. Jadi memang ya solusinya upgrade ilmu gitu. Nah, saya membuktikan dengan membuat UMP ya alumni-alumni yang terbebas dari NC dengan upgrade ilmu tanpa obat, tanpa bahas kasus, itu terbukti selesai. Ya, jadi bukan saya memang yang menyembuhkan, ilmu itu kan datangnya dari Allah, cuman saya mendapatkan suatu cara mempolakan bagaimana sembuh itu ada polanya, sakit itu ada polanya, dan bagaimana memutuskan pola sakit dan menjadi orang sehat. Dan alhamdulillah, ya orang-orang yang mau berjuang dan menjalankan semua program-program saya, ya ini mudah-mudahan Kak Nur salah satu dari sekian banyak yang berhasil. Baik, terima kasih. Saya akhiri Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.